tipsnya, ini mungkin sangat terdengar klise ya, tapi mau bagaimanapun, yang pertama harus mencintai dunianya. Kalau sudah merasa cinta, rasanya lebih memudahkan teman-teman untuk menjalani bisnisnya. Aku Ridwan Muhammad Anis, aku fotografer sekaligus pemilik dari vendor foto bernama Native Visual. Sebenarnya megang kamera itu dari kecil, itu diperkenalkan oleh orang tua sendiri. Ini ada satu momen yang mengingatkan, oh aku megang kamera gitu, dan terbiasa mendokumentasikan orang itu. Waktu itu di kelas 1 SMP apa 2 SMP gitu. Jadi momennya aku akan pindah ke Padang. Jadi di saat-saat terakhir sebelum pindah, aku lumayan rutin memotret teman-teman gitu menggunakan Tustel. Tahun 2007 DSLR mereknya Olympus E50 kalau nggak salah, harganya 7 juta. Pertama karena bentuk alatnya, yang aku rasa saat itu kayak alatnya menarik, bagus, keren gitu. Kayaknya tertarik karena fotografi itu lebih karena kebiasaan di keluarga, yaitu mama ya yang sebagai orang yang rutin mendokumentasikan keluarga. Jadi fotografi rasanya udah jadi konsumsi saat kecil gitu. Jadi semacam ada keterkaitan yang secara nggak langsung muncul dengan fotografi itu sendiri. Dia mungkin yang menginfluence dari awal ya mungkin mama sih. Native Visual adalah vendor fotografi yang fokusnya memotret di bidang industri fotografi pernikahan. Jadi fokusnya kami memotret orang-orang yang akan menikah ataupun sudah menikah. As a profesional, Native berdiri tahun 2017. Menjanjikan ya, kalau menjanjikan aku benar-benar nggak tahu sebenarnya, tapi menjadi bisnis as a profesional itu karena Instagram sudah mulai banyak usernya, dan aku juga saat itu tertarik dengan dunia fotografi dokumenter, dan dengan asumsi selera visual kala itu akan meningkat karena ada Instagramnya itu sendiri. Jadi aku merasa akan match tuh di tahun tersebut. Pertama lebih khawatir terhadap bisnisnya juga, jadi mau bergantung sama satu orang gitu. Alasan sustainability buat bisnis tersebut, jadi harapannya si Native Visual ini bisa berjalan tanpa diriku sendiri yang harus memotret. Jadi Native berdiri as a brand aja gitu, dan bisa dijalankan oleh siapapun yang sesuai dengan aroma-aroma dari Native sendiri. Sejujurnya Native itu terbentuk hingga saat ini karena Native fokus mengerjakan apa yang Native senangi kayak, dan porsi melihat vendor sendiri lebih banyak gitu ketimbang mencoba competing dengan vendor-vendor lain lah. Jadi daripada kita pusing dengan ekosistem yang sangat luas dan tidak terkontrol, kita lebih memilih memusat perhatian kepada brand kita sendiri. Jadi dengan begitu secara period dan gradually karakternya terbentuk. Ini mungkin sangat terdengar klise ya, tapi mau bagaimanapun, yang pertama harus mencintai dunianya, dunia fotografi sendiri gitu, bukan hanya wedding ya, dan bukan hanya bisnisnya aja, tapi secara fotografi secara keseluruhannya. Jadi kalau sudah merasa cinta, rasanya lebih memudahkan teman-teman untuk menjalani bisnisnya. Karena mau bagaimanapun bisnisnya bukan senang-senang terus, juga ada rasa yang beragam gitu, ada kesalnya juga, ada capeknya udah pasti gitu. Dan kayaknya kalau teman-teman mencintai itu rasanya lebih mampu melewati tiap tantangan ya, bukan hambatan. Jadi untuk teman-teman yang merasakan mencoba bisnis ini, pertama menurutku sangat penting memilih lingkungan fotografi yang tepat. Lalu jangan cepat puas, terima kritikan dan masukan dari orang, tapi dengan orang yang tepat lagi, dengan kaliber yang tepat juga. Tapi di sisi bersamaan kamu juga nggak bisa dengerin omongan semua orang. Terus pengambilan keputusan harus dalam kondisi dan perhitungan yang sepenuhnya sadar, dan melibatkan fotografi di keseharian kamu jika kamu ingin menjadi fotografer. Yang pertama, menurutku yang harus siap portofolionya sendiri sebagai vendor atau fotografernya gitu. Apakah portofolionya sudah relate atau sesuai dengan sasaran market secara personal dan geografis yang dituju. Yang kedua, secara kekuatan timnya juga siap menghadapi klien-klien dari luar rumahnya sendiri gitu, dari Jakarta atau dari kota-kota lain, atau bahkan dari international client. Maksudnya kesiapan manajemennya, kesiapan
persiapan bagaimana alur pekerjaannya, mulai sesederhana pembayarannya gimana. Misalnya kalau internasional PayPal-mu sudah ada apakah belum, itu harus siap. Atau website-mu udah ada apa belum. Jadi aku rasa itu juga harus siap gitu. Terus secara waktu dan energi tentunya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau mengincar satu kota ya berarti harus ada material yang terkait dengan kota tersebut gitu.